terjadi karena sebentar bertanya ya, saya. oke boleh. Kenapa nggak ngelawan dengan cara lain? Udah melawan Bang dia. Maksudnya dia bisa pukul, Ya, dia bisa tendang. Oke, lagi rame banget kasusnya si Agus Buntung, guys. Seperti yang udah pernah aku jelasin sebelumnya, kalau seseorang itu mengalami trauma, dia itu tidak selalu menghindari hal-hal yang menjadi penyebab dia trauma. Tetapi ada juga beberapa orang yang dia itu mengalami freezing atau gak bisa bergerak, dia gak tahu harus ngapain. Biasanya orang-orang tersebut adalah korban pelecehan seksual, kekerasan seksual, seperti itu, guys. Nah, aku tuh mau bahas kasus ini dari sisi psikologi. Memang sih orang awam tuh lebih banyak nanya, kenapa kok gak ngelawan, kenapa kok gak ditendang, gak digimanain, kan si Agusnya ini dia buntung gitu, gak bisa ngapa-ngapain gitu. Atau bahkan ada yang berkomentar kayak yang cewek juga mau aja seperti itu, padahal di sini korbannya adalah lagi-lagi perempuan. Kalau dalam psikologi itu namanya manipulatif psikologis, guys. Yuk kita kenali gimana sih ciri-ciri emosional yang terjebak dalam hubungan yang tidak sehat atau biasa disebut dengan manipulasi. Yang pertama, fear atau rasa takut. Biasanya itu bermula dari kayak perkataan, dasar bodoh gitu aja gak tahu, nanti gak ada yang mau sama kamu. Dia itu terus-menerus mengungkapkan fakta yang sebenarnya itu bukan fakta. Biasanya kata-kata yang dipakai tuh tentang betapa rendahnya dia, terus gak ada kemungkinan dia itu bisa selamat selain dari hubungan ini. Terus juga gak akan ada yang bisa nerima dia kecuali si pelakunya ini. Sehingga korban itu merasa takut, tapi juga ada yang dia itu berupa ancaman. Contohnya kalau kamu gak mau nanti saya akan sakiti kamu, atau bisa juga berupa ancaman pada diri sendiri, kayak misalkan kalau kamu gak mau saya akan menyakiti diri saya sendiri, saya akan melakukan bunuh diri. Yang kedua, emosi guilt atau rasa bersalah. Nah, biasanya ketika kita itu termanipulasi, pihak pelaku itu akan membuat kita merasa bersalah. Contohnya misalkan kalau saya tidak melakukan hal ini dengan baik dan dia menyakiti saya, itu adalah salah saya. Biasanya si korban ini tidak bisa membedakan mana yang salah. Jadi apakah dirinya yang salah atau pelakunya yang salah atau hubungan ini yang salah. Yang terakhir, yang ketiga adalah perasaan bertanggung jawab. Si pelaku biasanya akan membuat korban untuk merasa bertanggung jawab atas dirinya. Misalkan bertanggung jawab atas kesehatannya, bertanggung jawab atas kebahagiaannya, dan membuat si korban merasa saya harus menjaganya. Sebenarnya hal ini tuh hampir mirip dengan guilt sih atau rasa bersalah, tapi rasa tanggung jawab tuh merupakan tanggung jawab dia, padahal setiap manusia, setiap orang itu bertanggung jawab atas dirinya masing-masing, bukan atas orang lain. Kalau kita kepada orang lain itu namanya rasa kebaikan gitu, guys. Oh iya, ada juga yang dia itu memanipulasi korbannya dengan cara memberikan perhatian, rasa sayang, cinta dengan berlebihan. Contoh, kamu adalah prioritas aku, jadi aku tuh akan melakukan apa saja untuk kebahagiaan kamu, kayak gitu, guys. Untuk kalian yang berada dimanapun, tolong tetap hati-hati ya, baik dalam sebuah hubungan ataupun ketika kalian itu baru ketemu dengan orang baru. Apalagi terutama untuk perempuan, karena kebanyakan rata-rata korbannya adalah perempuan.